Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Mas Pusdinata Adi Pradana, owner Gunung Sari Tenda. Tapi sehari-harinya Mas Pusdinata ini dipanggil Mas Didit. Oke, nanti kita akan tanya-tanya tentang bagaimana sejarahnya Gunung Sari Tenda ini. Mas Didit, Ya. bagaimana memulai usaha tenda ini, Mas? Ceritakan sedikit ke kita. Ya, terima kasih sudah sedikit diwawancari lah ini sama Mas Arianda Rumana dan biasa dipanggil Pale Anda, dan kebetulan bahasa Pale ini. Nah, jadi pertanyaan yang tadi itu kapan mulainya? Kalau tidak salah ini usaha tenda ini berawal dari tahun 2009 2010 lah. Nah, itu berawal kita dulu rumahnya masih di Gunung Sari, lalu sampai sekarang sudah beraktivitas dan berbisnis ini sampai tahun 2020 ini lumayan inilah 10 tahun lebih lah kurang itu. Nah, jadi awal mula usaha tenda ini ada 3 unit. Dulu namanya bisnis ya, kita coba-coba dulu dari orang tua. Itu bapak saya dan ibu saya. Ada 3 unit dan kursi cuman 50. Meja belum ada. Nah, jadi tendanya kita khususin begitu. Ada orang sewa tenda ya kita 3 begitu. Jadi kalau ada udah minta lagi, permintaan pasar itu melebihi dari kita punya, ya kita sama partner gitu. Tambah-tambah lagi ada 7, ya kita kekurangan 4, ya kita oper ke teman gitu kursinya. Nah, itulah awal mula kita bisnis. Nah, terus berapa orang yang diajak bekerja, Mas Didit? Kalau dulu di Gunung Sari, karena saya masih belum menikah dulu tahun 2009 2010 itu, jadi teman-teman saya aja itu kalau pemasangannya ya kita sama-sama belajar, namanya dari awal tuh balik kita belajar. Jadi ada teman kita ajak, siapa mau ikut, namanya orang-orang masih muda begitu, orang-orang kampung di Gunung Sari, Dasanbare itu. Nah, jadi kita ajak, kadang dia saling ajak sampai 10 orang, kadang 10, 15 juga. Nah, itu yang untuk karyawan yang di sana, jadi freelance semua. Nah, setelah itu lambat laun sampai sekarang ya masih yang tetap ini ada 6 orang. Jadi kita freelance, nanti siapa yang mau ikut nanti bisa, tergantung banyak orderan yang keluar dan panjang durasi pemasangan. Kadang pemasangan itu kita kalau sudah musimnya itu pergi pagi pulang pagi begitu, dari jam 7 pagi berangkat sampai pagi lagi, mungkin malam lagi, kadang dua malam berturut-turut kita begadang itu balik. Terus kalau pesanannya itu dari mana saja? Bervariasi dia balik. Pertama yang kita kejar ini hajatan, acara pernikahan gitu. Kadang dari dinas-dinas terkait, juga dinas pariwisata, kita sudah ya namanya usaha ya sedikit-sedikit saling nge-backup lah begitu. Apalagi sempat sampai ke Dompu gitu, itu di Doruncanga dulu ada partner terop ngajak, ya kita saling ngisi begitu. Kalau tidak salah tahun 2 tahun yang lalu kayak festival Tamboram Nyapa Dunia itu. Nah,
ada ya diminta tenda segini ya kita pasang gitu, tergantung sama teman kan. Nah, kemudian siapa saja partner kerjanya, ya apa namanya, IO yang ya artinya pernah mengajak Mas Didit ini? Kalau EO, WO variasi dia. Jadi ada yang EO dari Mataram, seperti dulu awalnya saya pegang tenda ini kan dari EO dulu. EO-nya masih kecil-kecilan dah dulu, namanya EO Gelo. Terus saya keluar mulai bisnis ini, pegang ini ya, jadi EO itu masih pegang lah teman-teman sekarang kayak itu ada 3 EO-nya, EO. Terus yang pegang apa kemarin itu 99 itu Mas Ardi yang di 99 kalau nggak salah ya nama EO-nya itu. Nah, jadi kalau dari wedding organizer itu banyak juga ya. Jadi sekarang sudah ada Mas Bimo, Janur Kuning, terus apa lagi nama WO-nya Kaktus, banyak ya. Kalau sampai saat ini Mas Didit, berapa jumlah unit dan apa saja yang diusahakan di Gunung Sari Tenda? Kalau unit tendanya sekarang saya bervariasi, itu ada ukurannya 4x5. Itu kalau saya hitung kemarin pemasangan terakhir dia bisa sampai 40 unit. Yang 3,5 itu cuman 15. Yang model 8 yang semi roder itu ada bisa mencapai dia 200 meter persegi. Kita ambil di situ, dan juga ada kursi untuk rapat, kursi plastik, kursi futura itu ada, sama meja-meja prasmanan untuk rapat juga ada, round table. Untuk unitnya sekarang saya udah punya 50 round table, sama yang panjang, meja panjang itu ada 40. Jadi kebanyakan yang round table karena pakai geladi juga kan, ada acara-acara geladi kayak begitu. Nah, untuk kursi plastik saya punya 1.200. Ini masih belum, namanya kita merintis lah sedikit-sedikit. Lalu kursi bangket, kursi futura itu ada 500. Ya sedikit-sedikit lah dulu itu karena masih panjang dan kita masih muda dan belajar ini balik. Iya. Mungkin teman-teman pengen tahu itu berapa harga sewanya jenis tenda yang dari sederhana sampai yang ya katakanlah mewah. Kalau harga kita relatif sama ya pasarannya yang di Kota Mataram itu dari mulai harga 100 sampai 350 ada. Itu kursinya juga beda nanti harganya, dari harga 2.000 yang plastik sampai harga 10.000 begitu. Mejanya variasi juga. Dan kalau untuk jarak kan kita bisa tentuin juga di transport gitu. Nanti kita tergantung sama klien berapa deal-dealannya begitu paling. Ya, jadi kan kita usaha ini kan membantu juga sama yang klien ini kan untuk jaraknya itu Pak. Kalau normal itu kan bisa sampai 2 hari nggak pulang-pulang tuh ya. Apa namanya, oper sana oper sini, kemudian pasang sana pasang sini. Nah, selama corona ini gimana perkembangan tenda kita? Ya, jadi saya cerita sedikit. Terakhir saya event itu ada di Aibuka, eventnya Kemendes itu saya ingat tanggal 14 Maret. Jadi kita dapat kabar
info dari Facebook atau inilah media sosial bahwa corona ini sudah mulai masuk ini, dan kita dari pemerintahan juga sudah mewanti-wanti tidak ada kerumunan gitu kan, kerumunan. Jadi pas 1 bulan sebelum puasa itu sudah ada job juga. Nah, jadi semua orang tidak berani karena protokol kesehatan dari pemerintahan juga kayak begitu. Nah, kalau corona ini dampaknya memang besar semua balik. Jadi kita usaha tenda ini mengumpulkan massa lah, bisa dibilang kayak begitu. Nah, jadi itu yang tidak boleh, untuk memutus mata rantai dibilang begitu kan. Nah, jadi corona memang tidak bisa, usaha kita mati lah begitu, bisa dibilang mati suri lah begitu dalam kurun waktu mau 4 bulan sampai bulan Juli ini. Alhamdulillah bulan Juli ini ada yang bisa datang klien gitu untuk minta, ya tidak banyak lah, belum normal, seperti ya? Yang 2 hari 2 malam itu Bang. Tapi ada ndak karyawan yang dirumahkan dengan corona ini? Kalau karyawan karena sistemnya dia tadi ada yang tetap, tapi tetap ini kayak freelance gitu. Jadi kan saya ada kegiatan lain selain usaha ini kan gitu, ada Pertamini juga gitu. Jadi bantu-bantu kayak sistem ngelas gitu ya. Apa yang saya bisa kerjain ya saya ajak mereka begitu untuk tambah-tambahan. Karena mereka juga kalau mau digaji, kita juga penghasilan dari mana begitu. Cuman kemarin kita dapat didata sama Kementerian Pariwisata itu dan Kreatif, anak-anak dapat bantuan COVID itu. Ini kita data. Nah, kemudian apa harapannya Mas Didit ini ke depan? Artinya bahwa penyewaan ini akan normal kembali ya? Ya, untuk ke depannya. Jadi itu saja mungkin sekelumit yang nanti bisa kita ceritakan kepada teman-teman. Jadi terima kasih Mas Didit atas informasinya. Dan semoga corona ini cepat berlalu. Amin. Semoga usaha kita akan berjalan seperti biasanya. Siap. Demikianlah teman-teman, wawancara saya dengan Mas Didit, owner dari Gunung Sari Tenda. Ya, semoga usaha yang dijalankan akan berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.